Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfa, silahkan dipimpin kawannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau kabar kalian baik, itu artinya hari ini masak semua ya? Baik, kita absen dulu. Agil Maulana, Ahmad Alfinza, Ahmad Syarifuddin, Alfarizi Adin, Hadir. Alvina Faidah, Aurora Maidina, Azwan Kenzo, Hadir. Az-Zahra, Bintang, Daifa Agela, Dwika, Gilang Alvino, Hamid Baidowi, Keisha, Mauli Zaura, Meiyanur, Muhammad Rafi, Nazwa Safara, Rohmah Putri, Vanessa. Alhamdulillah hadir semua. Di keadaan cuaca yang seperti ini, kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan. Makannya dijaga, minumnya dijaga. Jangan banyak makan makanan dan minuman yang kemasan yang mengandung pengawet. Karena daya tahan tubuh kita itu kita sendiri yang menjaganya. Istirahat juga harus yang cukup. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengulang materi kita yang kita pelajari kemarin masih mengenai nutrisi pada bahan makanan. Kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam makanan yang kita makan itu terkandung beberapa nutrisi. Ada karbohidrat, apalagi? Protein, lemak, vitamin. Nah, protein, lemak, dan vitamin itu keberadaannya di dalam tubuh benar-benar diperlukan. Kemarin kita sudah belajar fungsi-fungsi dari nutrisi tersebut. Fungsi karbohidrat. Ada yang masih ingat fungsi karbohidrat? Apa fungsi karbohidrat bagi tubuh? Vina? Sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Benar sekali. Kemudian fungsi protein. Apa fungsi protein? Iya, Mei? Zat pembangun bagi tubuh. Zat pembangun bagi tubuh. Membangun tubuh. Itu yang membuat tubuh kalian dari kecil tumbuh hingga besar. Bahkan kalian dikatakan sekarang masih masa pertumbuhan. Jadi apa? Dengan kalian mengkonsumsi protein, tubuh kalian bisa tumbuh lagi dengan maksimal. Kemudian lemak. Apa fungsi lemak di tubuh kita? Iya, Bintang? Lemak sebagai sumber energi dan membantu melarutkan vitamin yang larut dalam lemak. Iya, sebagai sumber energi. Seperti karbohidrat, dia juga sebagai sumber energi. Kemudian juga dia fungsinya melarutkan vitamin. Tetapi vitamin yang larut lemak. Namanya vitamin A, D, E, K. Nah, itu jenis-jenis nutrisinya. Sekarang Ibu tanya, kalian tadi pagi sarapan nggak? Sarapan. Nah, dengan menu yang beragam, misalnya pagi tadi ibunya menyediakan nasi, sayurnya sayur bayam, kemudian lauknya
ikan atau telur misalnya. Nah, kemarin kita sudah belajar mana protein, mana karbohidrat, mana lemak. Nah, bisa nggak ketika kalian makan nasi, kangkung, atau bayam dengan telur atau ikan, kalian bisa menentukan ini loh karbohidratnya dengan tepat, bisa tidak? Bisa. Jadi harus gimana? Ya? Bahan makanannya itu harus diteliti, kata Dwika. Ada lagi jawaban yang lain? Bu, Ya, Kesia? harus diuji laboratorium. Harus diuji Laboratorium. laboratorium. Diuji laboratorium katanya. Nah, jadi untuk mengerti kandungan mana sih karbohidrat yang sebenarnya ada di mana, proteinnya di bahan makanan apa, kemudian lemaknya juga di mana, itu kita memang harus menelitinya dan diujinya di laboratorium. Dan ini akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi reaksi yang terjadi pada bahan makanan melalui apa? Uji bahan makanan. Kemudian memerinci kandungan bahan makanan. Jadi memerinci, oh di dalam bahan makanan A ini ternyata dia mengandung karbohidrat atau protein atau lemak secara tepat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, maka hari ini kita akan mengadakan uji bahan makanan di laboratorium. Uji bahan makanannya ini terdiri atas uji karbohidrat dengan menggunakan regen Lugol, uji protein dengan menggunakan regen Biuret yaitu CuSO4 dan NaOH, dan juga uji lemak dengan menggunakan kertas HVS. Nanti kita akan melakukan uji transparansi namanya. Biar kita tambah semangat, ayo kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang halo, kalian maka akan menjawab hai. Kalau ibu bilang hai, maka kalian menjawab halo. Kita mulai ya. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Nampaknya kurang semangat ini. Tambahin lagi energinya. Kan tadi pagi udah makan nasi katanya. Di dalamnya ada beberapa kandungan. Jadi biar sumber energinya terpakai. Hai, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Hai, halo, hai, halo, hai. Halo, hai, hai. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Ya, makasih, udah semangat? Sudah. Sudah semangat. Kalau sudah semangat, kita akan masuk ke pembelajaran inti kita. Di depan sudah ada bahan makanan yang mau kita uji. Bahan makanan yang mau kita uji ini ada beberapa. Kalian juga bisa melihat di depan. Kemudian juga bisa melihat di layar. Ada nasi, kemudian kentang, roti, telur, tempe, dan juga margarin. Nah, dari yang kalian lihat ini, ketika kalian melihat bahan makanan ini, apa sih yang terpikir oleh kalian? Ada nggak pertanyaan yang muncul? Atau, Bu, saya punya masalah nih, Bu, dengan bahan makanan itu misalnya. Ayo, apa? Bu, Ya, Vanessa? margarin itu kira-kira mengandung protein apa ya, Bu? Gimana? Margarin? Margarin itu kira-kira mengandung protein tidak ya, Bu? Margarin, apakah dia mengandung protein atau tidak? Begitu, Vanessa? Ya, Bu. Margarin, apakah mengandung protein? Kemudian, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Vino. Apa di antara bahan makanan di depan ini ada yang mengandung semua nutrisi ya, Bu?
Misalnya dalam satu bahan makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Misalnya kentang nih. Apa kentang itu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak secara bersamaan gitu? Iya, coba kita tulis dulu. Apakah ada bahan makanan yang mengandung ketiga unsur nutrisi tersebut? Begitu? Ya. Ini bisa dijawab tanpa melakukan uji laboratorium atau tidak? Jadi kita harus diuji dulu. Nah, sekarang untuk kita memulai praktikum, silahkan kalian duduk di kelompoknya masing-masing di bawah alat tulisnya. Diambil alat dan bahan yang ada di depan, silahkan. Untuk berhati-hati karena ada kaca dan juga cairan kimia. Ini ada satu ketinggalan, punya siapa? NaOH-nya? CuSO4-nya? CuSO4 punya siapa ini? Kelompok 3. Jadi di depan kalian sudah ada alat dan bahannya. Tadi bahan sudah dijelaskan, kemudian kita lihat alatnya. Kalian lihat yang pertama ada plat tetes. Nanti di plat tetes itulah kalian akan menguji bahan makanan, kemudian memberikan regen untuk melihat apakah dia mengandung karbohidrat atau tidak, mengandung protein atau tidak. Yang kedua ada gelas kimia. Gelas kimianya sudah berisi regen Lugol, NaOH, CuSO4, dan juga ada Aquades. Kemudian yang ketiga ada spatula. Kemudian yang keempat ada mortar dan alu. Mortar dan alu ini nanti kalau bahan makanannya itu padat bentuknya, maka kalian harus ditumbuk dulu biar halus. Kemudian ada gelas kimia dan juga kertas HVS untuk uji apa? Kertas HVS? Uji transparansi. Kita lihat langkah kerjanya. Yang pertama untuk karbohidrat, kalian sudah siapkan plat tetesnya. Kemudian pakai spatulanya, diisi plat tetes dengan bahan makanan yang tersedia. Jika bahan makanan masih berbentuk bongkahan besar, maka dia harus dilembutkan dengan menggunakan mortar dan alu. Kemudian tetesilah bahan makanan tersebut dengan larutan Lugol sebanyak 1-2 tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian amati perubahan. Jadi mengamati ini, kalian amati sebelum dia ditetes dengan setelah dia ditetes. Diisi LKPD-nya.
Kemudian setelah ditetes, diamati, ada nggak reaksi yang terjadi? Kalau tidak, maka dia akan sama aja teksturnya atau warnanya dengan yang sebelum ditetesin. Tapi kalau dia terjadi reaksi, maka akan terjadi perubahan warna dari biru tua sampai kehitaman jika bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi kalau nggak biru tua sampai kehitaman, berarti dia tidak mengandung karbohidrat. Paham untuk yang karbohidrat? Kita lihat yang kedua, sama seperti uji karbohidrat tadi, langkah-langkahnya sama. Hanya ketika menetesi bahan makanan dengan biuret, kalian CuSO4-nya dulu yang ditetesi. Setelah beberapa saat baru NaOH. Catat juga perubahannya. Apabila ada semburat keunguan sampai berwarna ungu, maka bahan makanan tersebut mengandung apa? Protein. Kalau dia tidak berubah, maka dia gimana? Tidak mengandung protein. Yang terakhir, kita akan uji lemak. Di sini sudah disediakan kertas HVS tadi bersama dengan LKPD-nya. Kalian oleskan sedikit bahan makanannya, kemudian dianginkan. Dianginkan hingga kering. Ketika kering, kalian terawang dia ke arah matahari sana, transparan atau tidak. Namanya uji transparansi. Berarti kalau transparan dia mengandung lemak. Sampai sini paham? Kalau paham, silahkan lakukan praktikumnya dengan hati-hati, teliti, dan juga silahkan bekerja sama dengan baik di kelompoknya. Harus bekerja sama dengan baik. Kita ada beberapa penilaian ya. Penilaian keterampilan, kemudian penilaian sikap kalian ketika melaksanakan praktikum. Di sini dulu. Bisa dibagi dua tadi. Sudah dioleskan? Bisa disesuaikan atau dicelupkan aja. Uji lemaknya sekalian, lemaknya. Oke, coba dianginkan. Dilanjutkan yang kedua.
Ya, sampai mana? Roti beti. Roti. Sudah dioleskan juga? Iya. Bisa, Mas? Nggak apa-apa, guys. Sedikitnya dikit nggak apa-apa. Yang untuk uji lemaknya, kalau misalnya di terawang udah transparan, bisa langsung dicatat di lembar pengamatannya. Ya. Air. Ya, coba lihat ya, bisa belum? Bisa. Nanti tempenya coba diginiin aja. Nah, diginiin aja, nggak usah pakai yang dioles. Nanti nampak tuh lemaknya. Ini belum. Yang menumbuhnya udah selesai, hati-hati ketika menuangkan regennya, jangan terkena tangan. Ada apa lagi nih?
Nggak apa-apa, tukar aja. Kalau salah naruh tukar, ini kan bisa diganti. Nanti yang lain dilihat, jangan sampai nanti double. Apa itu? Lari-lari dia. Nggak apa-apa, taruh aja. Kan udah ada tuh, ada serpihan kecilnya kan, nggak boleh ditaruh. Udah Pin, udah dapet. Udah Bu. Apa aja? Transparan Bu. Apa lemaknya? Transparan. Udah selesai yang hiji lemaknya. Ini dulu. Dilap dulu biar nggak campuran. Masukkan dalam aquadis dulu. Wadis. Baru dilap. Kayak bahasa Spanyol. Benar itu COS 4. Ini juga apa Bu? Nanti tapi coba dilihat cara kerjanya. Tetesi dengan CUS 4, kemudian ditetesi dengan apa? N NOHO. N NOH. N N A A O H. iya NaOH. Jadi digabung antara COS 4 dengan NaOH, dia akan menjadi regen diuret. Pelan-pelan tumpah. Apa dulu? Iya. Ya. Pakai tenaga dalam Dwika. Banyak kali uangnya. Ini apa? Bedakan antara basah dengan transparan. Ya, untuk uji lemaknya bedakan antara basah dengan
transparan. Ya. Nah, dilihat perubahan warnanya. Mana yang keunguan? Terus, nah lagi. Ada nggak yang lain keunguan? Apa itu? Roti. Roti. Kemudian ini? Ini telur. Telur. Kemudian ini? Tempe. Tempe. Margarin mengandung nggak? Enggak. Enggak. Dicek dulu, ditulis di hasil pengamatannya. Udah selesai kok. Tinggal beresin. Sudah dicatat ini uji lemaknya. Sudah, Bu. Sudah. Berarti sekarang tinggal netesi regen. Iya, Bu. Udah. Ini sudah kering semua. Udah bisa diterawang. Ini. Nah, kalian bisa bedakan kan antara basah dengan transparan, antara ini sama ini. Coba diterawang. Hamid. Nah, itu apa? Itu apa? Apa? Dia basah atau transparan? Coba dibedakan dengan ini nasinya. Coba dibedakan. Dua-dua dipegang seperti ini biar tahu perbedaannya. Nah, mana yang transparan? Mana yang basah? Yang ini apa? Yang ini? Basah, transparan. Coba lihat satu lagi. Nah, seperti ini tengoknya. Ke sinar matahari. Satu lagi. Mana sudah? Ini tentang hal transparan. Itu apa? Roti.
Iya, tapi kan ini juga transparan. Sambil dilihat ini. Kamu balik tak? Iya, itu dalamnya enggak. Tempe enggak. Tempe transparan nggak deh? Enggak terlalu. Kalau nggak terlalu, ada transparannya tidak. Jadi kan bisa kemungkinan kandungan lemaknya sedikit. Jadi tidak semuanya harus seperti ini, yang transparan, yang full kayak gini. Jadi ini enggak ada kan tempe? Kentang enggak ada. Coba lihat. Tempe ada. Tempe air. Enggak ada ini. Iya. Apa itu? Iya, masih enggak ada. Sudah ditetesin regennya. Udah, silakan diamati. Kalau dia karbohidrat berarti apa warnanya? Apa? Ungu. Karbohidrat apa warnanya? Biru tua sampai kehitaman. Jadi kalian amati mana yang biru tua kehitaman. Ini regennya. Ini regennya dikasih regen apa ini? Yang mana? Nah, itu untuk uji apa? Protein. Berarti naruhnya keliru. Asal mengamatinya tidak keliru. Berarti yang ini tadi apa? Yang sebelah sini? Tulis dulu karbohidrat biar nggak salah. Ya, diamatin dulu satu-satu. Karbohidratnya diamatin dulu. Selesai, baru ke protein. Jangan karbohidrat, protein, nanti salah. Sudah diamati? Ini mengandung lemak nggak? Tidak. Ayo, mengandung lemak tidak? Iya, masih. Hah? Iya, Bu. Mengandung lemak. Sudah dicatat? Sudah ditulis di tabelnya? Nah, coba diulang lagi. Nah, itu baru tepat. Ini apa bahan makanannya? Telur. Terjadi reaksi nggak ini? Terjadi reaksi tidak? Terjadi. Apa warnanya? Oh, yang ini? Terjadi reaksi nggak? Terjadi. Jadi ini mengandung apa? Protein. Apa bahan makannya? Tempe. Yang ini? Margarin. Ada terjadi reaksi? Perubahan warna? Jadi biru. Harusnya biru apa ungu? Ungu. Jadi kalau biru gimana? Tidak mengandung apa? Protein. Ini? Roti. Ada warna ungunya? Ada. Udah ditulis. Deskripsinya dibuat. Ya, deskripsinya dibuat. Dia mengandung apa? Protein kah? Karbohidrat kah?
Ada yang kesulitan? Kelompok Dwika sudah sampai mana? Ini sudah, itu dikasih regen ini ya? Dua-duanya? Iya, Bu. Coba ditambahin AO-nya. Biar reaksinya semakin itu jelas tampaknya. Nah, baru dilihat mana yang ada semburat keunguan. Ada nggak itu yang dipegang tuh, yang diaduk tuh ada nggak? Ada. Apa itu? Telur. Udah tulis. Ini nggak sih? Ini pertanyaan baru yang ini bukan baru. Ini apa? Ini belum, Bu, baru ini. Lah ya ini apa? Protein. Protein. Berarti ini karbohidrat. Belum selesai, karbohidratnya diamatin dulu. Ayo baca. Ayo, ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, kelompok 1 selesai. Kelompok? Belum. Kelompok 3? Gimana? Kelompok 3 gimana? Sudah selesai kelompok 3? Belum. Oh, kelompok 3 sini. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 sudah belum? Sudah. Kemudian kelompok 5? Belum. Ayo. Sudah pengamatannya, berarti tinggal menulis saja ya. Ya, kita selesaikan. Coba kita akan melakukan presentasi. Kalian sudah diskusi, sudah mengamati tadi. Ada tidak perubahan warna yang terjadi setelah ditetesin regen? Kemudian sudah dicatat. Sekarang presentasi. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Yang lain didengarkan. Kelompok 1 mau presentasi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berisikan anggota saya, Nurul Khairia, Alvin, Ajuan, dan Aurora. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Nasi kentang roti terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman, sehingga dapat disimpulkan nasi kentang dan roti mengandung karbohidrat. 2.
Tempe, roti, dan telur mengandung protein karena terjadi perubahan warna keunguan. 3. Roti, telur, dan margarin mengandung lemak karena kertas yang diuji menjadi transparan. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disangkal dari hasil diskusi kelompok 1? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan. Kelompok siapa yang sudah siap? Silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya Kesha Dwi Raskeputut bersama Ahmad dengan Bintang. Pertama, nasi kentang roti mengandung karbohidrat karena terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Artinya terjadi reaksi antara bahan makanan tersebut dengan glugon. 2. Tempe, telur, dan roti mengandung protein karena terjadinya perubahan warna menjadi keunguan. Artinya terjadi reaksi antara bahan makanan tersebut dengan reagen biuret. 3. Tempe, telur, margarin, dan roti mengandung lemak karena setelah dioles pada kertas menjadi transparan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yang didapatkan sama ya antara kelompok 1 dengan kelompok 4. Kelompok 3 sudah siap? Silakan presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Gilang Altino bersama Daura, Najwa, dan Zahra. Kami akan mempresentasikan hasil uji coba kami. 1. Nasi kentang roti yang berubah karena menjadi biru tua dan kehitaman. Berarti nasi kentang dan roti mengandung karbohidrat. Nasi kentang dan roti. 2. Kemudian Nasi, tempe, margarin karena menjadi perubahan karena keunguan, yang berarti nasi, tempe, dan margarin mengandung protein. mengandung protein. 3. Roti, telur, dan tempe. Kertas menjadi transparan, artinya bahan makanan ini menjadi lemak. Bahan makanan ini memiliki lemak. Ya, mengandung Lemak. lemak. Beda nggak dengan presentasinya dengan kelompok 1 dan kelompok 4? Apa yang beda? Yang nomor 3, mereka tidak ada margarin. 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 Untuk yang uji apa itu? Uji lemak. Uji lemak. Ada uji lemaknya margarin? Tidak, Bu. Margarin tidak mengandung lemak? Mengandung. Coba dilihat lagi. Mengandung lemak tidak? Mengandung, Bu. Mengandung lemak. Oh, belum dibaca. Ya, silakan dilanjutkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 belum. Kelompok 5. Silakan dibaca kelompok 5 hasilnya. Ini apa yang ketinggalan ini kelompok 2? Ininya Bu belum. Sudah. Ayo kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisi Roti, Bapak, Vanessa, dan Luka akan membagikan hasil diskusi kami. 1. Nasi kentang roti mengandung karbohidrat karena memiliki perubahan warna menjadi biru tua atau kehitaman.
Telur putih mengandung protein karena memiliki perubahan warna menjadi keunguan. 3. Telur margarin fungsi mengandung lemak karena saat dioleskan ke kertas menjadi transparan. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 yang mengandung karbohidrat apa saja tadi? Apa? Nasi, kentang, dan roti. Kemudian yang mengandung protein apa? Roti, telur, dan tempe. Roti, telur, dan tempe. Kemudian apa yang terakhir? Roti, telur, margarin, dan tempe. Roti, telur, margarin, dan tempe itu mengandung apa? Mengandung lemak. Sudah kelompok 2 sudah A+ dulu. Kita tadi nggak ada A+ ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Lanjut dulu lah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi dengan anggota saya Duka bersama Roma, Agil, dan Hamid. 1. Nasi, kentang, roti terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman karena mengandung karbohidrat. 2. Roti terjadi mengandung protein karena terjadinya perubahan menjadi warna keunguan. 3. Roti, telur, dan margarin mengandung lemak karena diuji menjadi transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Protein apa kelompok 2? Roti, telur, dan tempe. Kemudian karbohidrat? Nasi, kentang, Nasi, kentang, roti mengandung karbohidrat. Kemudian proteinnya tadi ada telur, kemudian tempe, kemudian roti. Lemaknya apa? roti, telur, dan margarin. Roti, telur, dan margarin. Semua kelompok sudah presentasi, sudah berdiskusi dengan baik. Aplaus dulu untuk kita. Sekarang kita akan samakan hasilnya. Ada karbohidrat, ada lemak, dan juga ada protein. Yang karbohidrat apa saja yang mengandung karbohidrat? Nasi. Kemudian apa? Kentang. Roti. Kemudian yang transparan. Ketika kertasnya dilihat transparan, artinya dia mengandung lemak. Apa saja bahan makanannya? Apa? Roti. Margarin. Telur. Ya? Sudah? Sudah. Kalau gitu, apalagi yang mengandung protein? Tempe. Semua kelompok dapat tempe? Tempe. Kemudian apa? Roti. Kemudian telur. Jadi ini tadi jawabannya. Kalian pagi-pagi tadi makan apa? Pakai nasi. Berarti nasi kandungannya karbohidrat. Yang lauk telur berarti dia apa kandungannya? Apa kandungan telur? Lemak dan protein. Kalau yang lagi diet nggak makan nasi, makan kentang aja, sama aja ternyata ya. Sama-sama mengandung karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat tadi? Apa fungsi karbohidrat?
sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Ya, jadi sebagai sumber energi yang utama. Baik, kita sudah ini melaksanakan praktiknya sudah. Tadi kalian ada yang bertanya, Bu, margarin itu mengandung protein apa enggak? Kemudian apa ada bahan makanan yang mengandung ketiga unsur tersebut? Sekarang terjawab atau belum? Terjawab. Masalahnya terjawab atau tidak? Terjawab. Margarin, apakah dia mengandung protein? Tidak. Setelah kalian uji laboratorium, ternyata margarin tidak mengandung protein. Dia mengandung apa? Lemak. Kemudian, apakah ada bahan makanan yang mengandung ketiga unsur nutrisi tersebut? Ada tidak? Ada. Apa? Roti saja? Iya. Kenapa roti kok mengandung protein? Dia mengandung lemak, dia mengandung karbohidrat. Kenapa? Ayo coba tunjuk tangan, siapa? Margarin, mengandung margarin. Karena apa? Karena roti terbuat dari margarin, telur, dan tepung. Iya, kalau orang buat roti di adonannya itu pakai tepung terigu, pakai margarin, dikasih juga apa? Telur, baru dikocok, baru dia dipanggang atau dikukus. Maka ketika kalian lakukan uji laboratorium, nyangkut semua dia. Karbohidratnya dapat, proteinnya dapat, lemaknya juga dapat. Ada yang pagi-pagi makan roti tawar gitu? Roti tawar, di atasnya pakai keju slice itu. Kemudian pakai apa lagi? Yang kalian lihat di TV itu orang makan apa itu? Yang ditumpuk-tumpuk itu? Ada roti, ada apa lagi? Tomat, selada, ada apa lagi tadi? Telurnya, terus apa lagi? Oke, kejunya, bahkan kata Raffi ada dagingnya. Dan plus jadi satu dia. Kalian makan itu. Lengkap nggak nutrisinya? Lengkap. Tapi kalau kalian sarapannya nasi pakai mie goreng. Mie goreng itu buatnya dari apa? Dari tepung. Jadi cuma karbo, lauk karbo kata di iklannya, ya kan? Karena apa? Karbohidrat nasinya, mie-nya karbohidrat juga. Kecuali kalian makan mie yang dibuat sendiri tuh, yang tanpa pengawet, kemudian pakai telur, baru ada karbohidrat dan juga proteinnya. Karena apa? Di seusia kalian ini, kalian kan masa-masa apa namanya? Kok masa puber? Masa apa hubungannya? Remaja. Tubuh kalian, tubuhnya masa apa? Pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Jadi kalau kalian masa pertumbuhan, harusnya banyak-banyak makan apa tadi? Protein. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu alfa ditaruh di meja, nanti meleleh dia. Kalau tadi pagi katanya nggak ada yang sarapan pakai nasi, sayur, kemudian
yang digabungkan daging itu. Coba satu-satu Ibu mau lihat. Mei ya, sarapan pakai apa tadi? Nasi, kemudian ikan, kemudian udah. Nasi sama ikan. Ikan itu kandungannya apa? Kita memang tidak uji laboratorium ini ya. Ikan memang tidak kita. Tetapi kalau kita pelajari yang mengandung protein apa saja? Telur, daging, apalagi? Ikan. Kemudian apalagi? Udang, cumi-cumi itu mengandung apa? Protein. Jadi kita bisa tahu juga karena kita banyak membaca. Tapi kalau mau tahu benar-benar apa sih yang ada di dalam bahan makanan itu, memang harus dilakukan dengan uji coba laboratorium. Nah, tadi Mei makan nasi serta ikan. Jadi apa aja kandungannya? Karbohidrat dan protein. Butuh nggak kalian vitamin? Butuh nggak serat? Nah, itu ada di mana? Vitamin banyak di buah. Kemudian seratnya di mana? Kan ada tuh iklan-iklan di TV yang menyangkut serat. Katanya untuk melancarkan buang air besar. Ayo, dari mana seratnya? Dari sayuran. Tadi vitamin kalian dapat dari buah, kemudian serat ada dari sayuran, vitamin juga. Ya. Dah, kita sudah menjawab pertanyaan dari yang kalian tanyakan tadi. Kemudian tujuan pembelajaran kita juga sudah terjawab bahwa kalian sudah bisa melakukan uji coba makanan. Kita ulang lagi. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pada uji karbohidrat, apa saja hasilnya yang kalian dapat yang mengandung karbohidrat? Nasi, kentang, roti. Kenapa masuk dalam ini? Masuk dalam karbohidrat ya, terjadi apa? Perubahan warna menjadi biru tua menjadi kehitaman. Kemudian lemak ada apa aja? Margarin, telur. Kenapa dia masuk dalam lemak? Karena kertas yang diuji transparan dia. Kemudian yang protein apa aja itu? Tempe, roti, telur. Kenapa kok bisa? Itu tempe, roti, telur masuk ke protein. Kenapa? Terjadi perubahan warna, ada semburat keunguan sampai dia berwarna ungu karena antara reaksi bahan makanan dan apa? Regen diuret. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menjadi anak baik yang melakukan uji coba dengan baik juga dan berhasil. Kemudian bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Ibu harap di pembelajaran kita setelahnya kalian juga akan tetap apa? Tetap apa? Tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita menutup pertemuan kita, harus ada dong yang ditanyakan. Apa? Ayo. Bu, kenapa sih Bu regennya kok harus itu? Gimana sih Bu? Dalam nasi itu apa cuma karbohidrat aja?
Ayo. Nanti kita belajar dalam sistem pencernaan itu, kita akan tahu kalau karbohidrat, kalau nasi itu nggak karbohidrat aja ternyata. Apa? Karbohidrat itu kandungannya apa? Namanya ada karbohidrat tuh amilum. Coba kalau kalian makan, misalnya kayak gini, kalian makan nasi, kalian kunyah. Kalau kita dalam memakan aturan kesehatan, kita ngunyahnya harus berapa kali? Harus berapa? Banyak ya kan, dikunyah terus. Coba kalau kalian lakukan itu, kalian kunyah terus nasi aja kalian kunyah, apa rasanya? Hah? Masa nasi dikunyah terus rasanya hambar? Apa? Rasanya apa? Manis. Jadi dalam nasi ternyata nggak cuma karbohidrat, ada apa aja manis-manis itu? Ada pemanisnya. Di nasi ada pemanisnya gitu? Dikasih gula waktu masak? Tidak. Jadi karena memang nasi mengandung gula. Makanya orang yang terkena penyakit diabetes itu boleh nggak dia makan nasi banyak-banyak? Bahkan kadang dia namanya diet nasi atau enggak makan nasi. Ditukar sama apa? Jagung, beras merah, apalagi? Itu yang kecil-kecil dari ubi itu apa namanya? Tiwul. Pernah makan tiwul? Itu bagus, dia rendah gula. Kalian kalau makan banyak-banyak nasinya, itu kalian itu dapatnya untuk energi sama dapatnya gula. Jadi memang benar-benar harus dilihat kita tuh makan apa agar nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang benar-benar nutrisi yang dibutuhkan. Katanya tadi masa puber kan yang nggak kecil aja badannya, harus gede-gede ya kan? Harus badannya gede, harus apa dia? Harus makan yang mengandung protein. Jadi bilang sama orang tuanya, pagi-pagi sarapan tuh pakai apa? Nasi, kemudian sayur, kemudian buah, kemudian ikan atau daging atau telur atau sosis. Nah itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Tadi Ibu sudah berterima kasih sekali. Kalian harus tetap semangat. Karena apa? Sebagai seorang pelajar, tugas kalian itu memang belajar. Apa tugasnya? Kalau belajar itu apa yang dilakukan? Kalau belajar apa yang dilakukan? Memperhatikan, kemudian ya belajar, memang benar-benar belajar, mengulang pembelajaran di rumah. Jadi nanti kalian sampai rumah juga kalian harus mengulang pembelajarannya di rumah. Agar apa? Ketika masa pertumbuhan ini kalian benar-benar tahu apa sih yang harus masuk ke dalam tubuh saya, biar enggak cuma kuat lari-lari aja dapatnya energi, tapi juga ada zat pembangun tubuh kita. Kita simpulkan, bahan makanan yang kita uji tadi ada 6 ya. Ada nasi, kemudian kentang, apalagi? Roti, telur, tempe, dan margarin. Yang mengandung karbohidrat apa? Nasi, kentang, roti. Lemak, Roti, margarin, telur.
Roti, margarin, telur. Kemudian apa lagi? Protein. Apa protein? Tempe, roti, telur. Ada tempe, ada roti, dan juga telur. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat tadi, yang nasi, kentang, roti, kok kalian tahu kalau dia mengandung karbohidrat? Karena sudah diuji laboratorium dengan regen apa? Lugol. Terjadi perubahan apa? Warna menjadi hitam keunguan. Jadi kalau tadi telur hitam keunguan nggak? Ketika dikasih regen lugol hitam keunguan tidak dia? Tidak. Kalau tidak berarti dia tidak mengandung karbohidrat. Kemudian bahan makanan yang mengandung protein. Di situ ada apa aja hasil diskusi kalian tadi? Roti, margarin, telur. Yang mengandung protein apa aja? Tempe, roti, telur. Tempe, roti, dan telur. Jadi yang makan tempe itu nggak kampungan ya. Karena apa? Tempe itu kandungan proteinnya tinggi. Dia protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuhan. Tuh, kalau kalian boleh juga pagi-pagi makan telur pakai goreng tempe. Sama-sama protein. Yang satu protein nabati, yang satu protein hewani. Kemudian apa lagi? Lemak. Apa lemak? Yang mengandung lemak bahan makanannya apa aja? Roti, margarin, telur. Dia mengandung lemak setelah kalian melakukan uji coba. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kok tahu kalau kalian itu lemak? Kok tahu kalau itu mengandung lemak? Apa hasilnya? Transparan. Baiklah, kita sudah menyimpulkan pembelajaran ini. Kemudian di materi kedepannya kalian harus tetap semangat. Materi kedepannya masih tentang, kita bahas sedikit biar nanti kalian bisa belajar di rumah. Kita akan masuk ke organ-organ pencernaan. Nah, organ pencernaan ini terdiri atas apa sih organ pencernaan kita? Ada mulut, kerongkongan, lambung, oh jantung. Sejak kapan jantung jadi sistem pencernaan? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Makanya tadi Ibu nanya dengan kalian, kalau kalian makan nasi dikunyah terus itu rasanya menjadi apa? Manis. Kunyahannya itu adalah pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Kemudian rasa manisnya itu karena adanya reaksi dengan enzim. Jadi ludah kita, air ludah kita itu mengandung enzim petialin namanya. Jadi enzim petialin ini akan bereaksi dengan amilum, kemudian menyebabkan rasa manis. Masuk bahan makanannya ke kerongkongan. Beda nggak kerongkongan sama tenggorokan? Beda. Kalau kerongkongan itu untuk sistem apa? Pencernaan. Kalau tenggorokan apa?
Tenggorokan apa? Pernafasan. Di kerongkongan bisa masuk ke dalam karena apa? Karena terjadi gerak peristaltik namanya. Jadi gerakannya itu gerakan meremas-remas. Akibatnya apa? Bahan makanan yang dari mulut masuk dia ke lambung. Di lambung makanannya disimpan dulu beberapa lama. Setelah disimpan, kemudian dia dicerna. Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi juga. Kayak di mulut mekanik dan kimiawi. Makanya kalau kalian makan daging, kemudian dagingnya alot, itu kalau kalian nggak sayang sama lambung kalian, itu kalian telan aja. Iya nggak? Iya, suka nggak sayang sama organ tubuh, jadi ditelan aja. Padahal apa? Lambung kalian akan bekerja dengan ekstra keras dia. Bekerja dengan ekstra keras karena dia akan meremas-remas makanan agar halus. Maka mulai dari sekarang sayangin lambungnya dengan apa? Dengan mengunyah makanan sampai halus. Kemudian di usus halus nanti terjadi pencernaan juga secara apa? Kimiawi. Nanti di usus itulah bahan makanannya diserap. Seperti kalian makan tadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, itu yang masuk ke dalam tubuh. Setelah diolah di usus halus maka dia akan diserap oleh sel-sel tubuh. Sampai ke usus halus, kemana lagi dia? Usus besar. Terjadi apa di usus besar? Terjadi pencernaan secara biologis dengan bantuan bakteri E. coli atau Escherichia coli. Maka bahan makanan tuh tadi dibusukkan di usus besar. Makanya keluar lewat anus dia busuk. Iya. Iya, kenapa mesti malu-malu? Itu harus dipelajari biar ngerti. Udah, itu materi kita di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk besok ke dalam kelas, kalian sudah harus membaca, kemudian menambah referensi tentang organ-organ pencernaan. Terima kasih untuk kerja baiknya hari ini. Sampahnya dibereskan, kemudian gelas-gelas kimianya dibereskan. Agar apa? Agar nanti kalian ketika keluar tidak tersenggol kemudian jatuh. Nah, silakan dibereskan. Pembelajaran hari ini sangat memuaskan. Kalian sudah menjadi peserta didik yang benar-benar melaksanakan uji coba dengan sebaik-baiknya. Dapat kan ilmunya? Dapat. Ya, sekarang udah ngerti gimana cara kalian ngapain? Uji coba makanan. Hanya bisa dilakukan di laboratorium, berarti di rumah cuma baca referensi aja. Aku mau makan ini, nasi dengan ini, dengan itu. Baca referensinya, baru nanti tahu kalau itu kandungannya vitamin atau mineral atau lemak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.